Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GBD berada. Sore hari ini saya kembali berangkat sama dulur ke daerah Tenggili. Nah, kebetulan di tempat ini saya ketemu lagi dengan seorang sahabat lama, Badia, atau nama ada juga Rodia, yang kemudian bersama-sama dengan saya. Selain dengan Badia ini terakhir juga kita seorang aktivis pendidikan anak yang kita kenal dengan pendidikan PAUD ya. Nah, mumpung kita ketemu sambil kita ngobrol-ngobrol, saya ingin menyapa dulu Badia. Apa kabar Badia? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Semangat. Di sebelah Badia ini yang tadi saya sebutkan sebagai aktivis pendidikan, salah hadir juga Bu Nita. Bunda Nita. Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Bapak. Semangat ya. Sehat ya. Sehat. Kita Semangat. Kita ngobrol-ngobrol Bu. Cuman buat saya pendidikan anak usia dini ini memang penting karena itu kemudian sebagai fondasi awalan kemudian orang tapi nanti saya akan dia karena kebetulan dia saya tahu dia ini juga aktivis atau apa ya pendamping penggerak PAUD ya penggerak PAUD. Jadi nanti kita ngobrol santai saja. Ya, yang penting sih yang penting Bu Nita sehat, buat dia sehat. Saya yakin kalau sehat itu nanti semuanya bisa kita lakukan. Dan kemudian goalnya tapi manfaat lah. Hidup ini harus ada manfaatnya. Mungkin yang pertama aktivitas bagian kan cukup banyak ya. Selain pemberdayaan perempuan, kemudian penggerak pendamping UMKM dan sebagainya, termasuk juga sekarang ini PAUD. Perjalanan sebagai penggerak PAUD ini tentu juga sudah cukup lama yang dia sudah lakukan dan sebagainya. Kalau boleh cerita saja, nanti kita sambil sharing sama Bu Nita ya. Nanti kita sharing sama Bu Nita. Saya manggilnya Bunda aja ya, saya panggilnya Bunda. Bunda Nita, kita nanti sambil sharing, kita ngobrol-ngobrol. Mumpung ada penggeraknya, penggerak PAUD. Itu monggo. Baik, selamat sore, apa kabar dulu semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di channel Mbak Nita. Begini Mbak Nita, sebetulnya kenapa saya aktif di bidang pendidikan anak usia dini sebagai pemerhati, sebagai penggerak. Saya sendiri kan ibu dari 4 orang anak, Bu Nita. Jadi saya dikaruniai 4 anak dan itu mempunyai karakter sejak kecil sendiri-sendiri berbeda. Jadi sekarangan tapi beda. Nah, sebagai orang tua yang bekerja, kebetulan saya orang tua bekerja. Memang sebelum menikah saya sudah bekerja Bu, jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu supaya anak-anak tidak merasa kurang nyaman dengan ibu yang bekerja. Nah, perkembangan PAUD itu di Indonesia ini saya menilai itu sudah sangat bagus sekali karena perhatian dari pemerintah itu sangat
besar. Juga, ya? Iya, bukan cukup Pak, sangat besar banget ya. Karena bersinergi dengan beberapa kementerian, Dirjen, Kemendikbud, nah, itu sangat besar sekali. Namun karena NKRI ini kan penduduknya 270 juta jiwa. Jadi kalau pemerintah itu tidak kita bantu sebagai warga negara, nah pasti target-target itu tidak akan tercapai sesuai harapan. Oleh sebab itu banyaklah komunitas-komunitas PAUD, kemudian penggerak-penggerak PAUD, kemudian pemerintah sudah memberdayakan budak-budak PAUD itu gayung bersambut. Nah, sehingga anak-anak usia dini kita itu mendapatkan pendidikan yang semestinya. Nah ini kenapa digalakkan kemarin pada waktu G20 nilai angka stunting kita itu sangat memalukan gitu Mas, jadi di atas 20%. Nah gitu di negara semakmur Indonesia, seluruh Indonesia dengan tingkat stunting yang tinggi membuat kita malu juga, sehingga memang pergerakan di PAUD itu menjadi perhatian yang lebih besar dari pemerintah, terutama oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dalam waktu 1-2 tahun ingin menurunkan angka stunting menjadi 40% yang dia dari 20 itu jadi dari 14%. Nah semua konsentrasi di situ. Nah maka penggerak-penggerak PAUD yang tadinya sudah tidur dibangunkan lagi, termasuk kami ini ya, untuk bisa lebih aktif membantu mereka menurunkan angka stunting menjadi 14%. Nah, syukur ini sudah tercapai ya. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah bisa tercapai. Nah sekarang lagi ngetren ya Bu Nita ya, adalah transisi PAUD dari dari PAUD ke SD ya, menyenangkan. Nah ini lagi nih Mas, program pemerintah itu sekarang yang kita sedang istilahnya primadona itu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, pemerintah menurut saya apakah selama ini nggak menyenangkan transisinya? Programnya ke arah sana. Nah ya itu saya sendiri sebagai orang tua itu menginginkan anak masuk SD udah pinter baca, pinter tulis, pinter berhitung ya, ternyata itu kurang tepat ya, kurang tepat. Dunia anak harus menyenangkan ya, jadi harus bermain sambil belajar. Nah, itu sekarang yang sedang kita gerakkan, bahkan semua elemen di Kementerian Pendidikan itu fokus ke arah sana. Iya, jadi 7 Dirjen itu fokus untuk membuat program pemerintah ini sukses. Nah, ini kebetulan ada Budak PAUD. Budak PAUD ini. Nah, sekarang ini Budak PAUD yang tiap hari memang bergaul. Sejak kapan kira-kira Bunda jenengan aktif kemudian terlibat dalam pendidikan PAUD ini? Iya, baik. Terima kasih Bapak Toto. Untuk kegiatan PAUD yang pertama, saya sendiri merasa menyenangi dunia anak. Berawal dari tahun 2005. Ya, kami bergerak di waktu itu di Kelurahan Medoanayu, Rungkut, Kota Surabaya. Jadi tepatnya yaitu di Jalan Medoan Asri Utara 4 nomor 35 RT 1 RW 8 Kelurahan Medoanayu, Rungkut, Surabaya. Dan yang sekarang sampai tahun 2023, jadi udah 18 tahun Bapak. Saya 18 tahun ini masih ingat gak jumlah siswa PAUD? Iya, baik. Cukup banyak ya. Iya. Saya mengawali dari namanya sebelum PAUD itu namanya Adituka Bapak, Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak. Adituka? Iya, Adituka. Jadi Adituka itu berawal dari pengasuhan Pak. Iya, program dari Bappemas KB, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, yang sekarang namanya DP 35A. DP 35A. KB dan KB. Dinas dulu orde baru BKKBN ini itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kalau tingkat kota Bappemas dan KB. Ya. Nah, di situ Adituka di situ
adalah dimulai dari pengasuhan nih Bapak, pengasuhan orang tua. Nah Ibu tadi ngendikos tentang stunting, itu berawal ya juga dari pengasuhan itu bagaimana, bahkan dari ibu sejak hamil. Jadi pengasuhan itu berawal dari kehamilan dulu, sejak anak dalam kandungan hingga anak usia 6 tahun. Begitu. Jadi pola pengasuhannya itu harus tepat, bagaimana asupan gizinya, nutrisinya harus tepat dulu sehingga tidak terjadi stunting. Iya, jadi stunting tadi non sewu mungkin gagal tumbuh kembang ya, karena jadi antara setahunnya setelah usia 2 tahun itu tinggi badan dan berat badan tidak naik, jadi tidak sesuai dengan usianya. Dari mana tahunnya? Yaitu kegiatan daripada posyandu, yaitu pertumbuhannya. Jadi kita sebelum bicara tentang PAUD, kita bicara tentang pertumbuhan dulu Ibu. Jadi posyandunya dulu harus sesuai dengan usianya, setiap bulan harus bertambah. Nah ini untuk memantau apakah anak menjadi stunting. Jadi dari situ lalu perkembangannya. Nah, di pertumbuhan itu melalui posyandu itu kan kegiatannya timbangan kegiatan apa? Tinggi badan, berat badan, ya, lingkar kepala, lingkar lengan seperti itu. Jadi jangan sampai di bawah garis merah di kartu kesehatannya. Lalu perkembangannya di mana? Nah, di PAUD inilah Pak yang kita harus menstimulasi atau memberi rangsangan pendidikan kepada anak usia sejak lahir hingga sampai 6 tahun, yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani maupun rohani. Untuk apa? Untuk persiapan menuju pendidikan tahap berikutnya. Jadi semakin sering kita beri stimulasi melalui pendidikan, anak akan baik tumbuh kembangnya secara optimal, begitu Bapak. Baik, jadi nah ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi. Mbak Dian menyampaikan bahwa upaya pemerintah mendorong bahwa angka stunting ini menjadi menurun dan sebagainya. Kira-kira langkah konkretnya, polanya bagaimana dengan PAUD dan sebagainya? Nah, dari hasil riset memang kekurangan gizian itu tidak hanya semata-mata kemiskinan atau kurangnya ekonomi ya Bu ya. Ya, tetapi pola asuh, kemudian lingkungan, budaya juga bisa mempengaruhi. Ya. Jadi mungkin tidak menyadari bahwa pertumbuhan anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Nah, sejak dalam kandungan itu gizi si ibu harus diperhatikan, pola hidupnya juga harus diperhatikan, begitu ya Bu Dina ya. Iya, baik. Itu yang kurang disadari. Makanya dengan menggerak PAUD itu tidak hanya menyentuh pada PAUD tetapi juga pada ibu remaja putri, jadi remaja putri, ibu itu sudah mulai diberikan edukasi bagaimana nanti sebagai calon ibu supaya anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Kadang-kadang remaja kita itu takut akan gemuk gitu ya, takut badannya kurang seksi lagi gitu ya, jadi sehingga pola makannya itu yang kurang bagus. Dan itu harus diedukasi bahwa di masa hamil nanti dulu lah, jangan memperhatikan hal seperti itu, tapi yang diutamakan adalah gizi ya Bu ya, untuk anak yang dalam kandungannya supaya tidak menjadi stunting. Ya, stunting. Saya kira itu aja Mas. Nah, ini monggo mumpung kita ngobrol gitu dan sekaligus panjenengan dulu ya. Ketemu dengan Mbak Nita tadi sudah dikenalkan sebagai penggerak PAUD. Apa kira-kira harapan panjenengan nanti? Dan nanti biar mungkin ini dicantolkan, karena saya tahu kan Mbak Nita ini posisi di Jakarta, kemudian banyak kelembagaan, salah satu sebagai penggerak PAUD. Mungkin ada yang ditawarkan apa untuk para bunda-bunda PAUD yang ada di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya ini? Tentu
kami ingin mengharapkan kami ingin bunda-bunda supaya bertambah ilmunya. Saya mohon ada sebuah pelatihan untuk tambahan ilmu bagaimana tentang pola pengasuhan yang tepat sehingga kita bisa menangani permasalahan yang ada di PAUD, terutama sekarang ada anak stunting. Itu ternyata kami kemarin mendapat tugas dan amanah dari Puskesmas, Bapak Dokter, telah menangani anak stunting umur 4,5. Jadi dia belum mendapatkan PAUD pendidikan, hak pendidikan, jadi melalui PAUD. Jadi saya sangat tersentuh Pak ya, ternyata untuk fisik kasihan banget Pak. Memang ini perlu kita selesaikan dengan masalah stunting. Jadi ya karena sudah umur hampir 5 tahun belum mendapatkan hak pendidikan di PAUD. Jadi ya itu tadi Pak, kami sangat prihatin. Jadi otomatis stunting ini harus benar-benar diselesaikan oleh instansi yang terkait atau stakeholder. Gitu. Harapan kami tentu bunda-bunda harus banyaklah tambahan ilmu bagaimana menghadapi anak stunting. Ya begitu Ibu. Mungkin tadi saya mau besok nanti setelah PAUD itu kan kami menyiapkan menuju formal ya Pak. Lembaga yang kami kelola ini adalah pos PAUD terpadu, yaitu holistik integratif, artinya gabungan dari Posyandu dan PAUD yang sekarang menjadi program Ibu Wali Kota Ibu Rini Jayati. Jadi keterpaduan itu jadi adanya tumbuh kembang, jadi tidak hanya pertumbuhan saja, itu anak mendapatkan perkembangan, jadi melalui stimulus pendidikan. Jadi untuk persiapan menuju TK itu anak lebih siap dan mandiri. Nah, oleh karenanya bagaimana cara menghadapi anak yang tentunya bisa mandiri dengan karakter anak yang satu dengan yang lain berbeda. Bagaimana Bunda menghadapi anak-anak yang berbeda itu tadi Ibu. Terus yang kedua pertanyaan saya, bagaimana ya tadi Ibu mendiko bahwa sekarang PAUD transisi SD yang menyenangkan dengan adanya kurikulum merdeka. Bagaimana Ibu Lolo? Baik, kita sharing aja ya Bunita. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya Bunita tentang integrasi tadi ya, integrasi antara Posyandu dan bagaimana PAUD. Oke, saya highlight garis bawahi bahwa itu tidak bisa hanya dilakukan di dalam tadi kan formal ya, di dalam dunia formal saja. Karena si anak itu tadi jam pendidikannya itu kan mungkin hanya 6 jam ya Bu ya, formal. Nah, setelah itu kembali lagi ke rumah. Nah, ini sebetulnya adalah titik kritis di mana orang tua juga harus berperan. Ya Bunita ya. Jadi si orang tua itu juga kita berikan sebuah pencerahan ya, bagaimana supaya apa yang telah diberikan oleh bunda-bunda PAUD dan guru-guru PAUD di pendidikan formal PAUD itu bisa berkesinambungan manakala kembali ke rumah, sehingga tidak terputus. Oleh sebab itu para ibu, para orang tua dari para anak usia dini tadi juga harus memahami, sehingga bisa apa ya, tadi yang Ibu sebutkan secara holistik, gitu kan? Jadi apa yang diberikan formal, diberikan Pak usia dini, dan apa yang diberikan di rumah ya oleh keluarga, terutama oleh ibu dan lingkungan, itu juga harus saling bersinergi supaya nggak terputus gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, transisi PAUD dari SD yang menyenangkan. Nah itu sekarang itu penggerak-penggerak PAUD sudah banyak diberikan workshop oleh Kemendikbud ya. Di mana mereka langsung melakukan penindasan kepada bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia Bu. Ini programnya pemerintah. Nah sebetulnya itu
lanjutan dari pertanyaan ibu yang pertama. Artinya apa Mas Toto? Anak itu tidak mengalami shock dari PAUD, TK ke SD, gitu ya. Nah dari PAUD, TK ke SD. Nah itu harus smooth, ya, yang menyenangkan. Nah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh bunda-bunda PAUD atau sekolah-sekolah formal PAUD, tetapi di 2 minggu pertama itu juga harus ada apa ya, edukasi dari guru-guru SD. Ini SD. Jadi guru kelas 1, kelas 2 SD itu mereka sudah diberikan sebuah workshop atau edukasi bahwa tidak langsung calistung secara formal. Jadi menghitungnya itu metodenya harus berbeda. Tidak boleh langsung menulis apa 1 tambah 1, ya, transisinya tadi berjalan mulus tadi ya. Berjalan mulus dengan permainan ya. Nah, bisa betul jenis mainannya, lalu dihitung, dimasukkan di gelas baik, ya, warna, bentuk, ya. Nah, memang menarik apa yang tadi sampaikan. Saya pikir apa yang sudah digagas dan sebagainya dan sudah dilaksanakan di Surabaya ini sudah cukup banyak dan cukup bagus. Tapi sebagai penggerak PAUD mungkin Mbak Dia bisa menyapa dulu-dulu Surabaya yang anak-anaknya sedang ada di PAUD, dulu-dulu bunda-bunda PAUD dan sebagainya. Kira-kira ke depan apa yang bisa dikembangkan atau ditambah, diperbaiki dan sebagainya. Karena mungkin banyak pertanyaan. Monggo bunda-bunda PAUD bisa nanti nulis di kolom komentar dan sebagainya. Karena di bawah ini nanti tetap Mbak Dia nanti akan menyapa secara rutin. Pertemuan ini bukan pertama dan terakhir Bu. Pertemuan ini ada lanjutannya dan kita selalu Mbak Roro atau Mbak Dia pengen gandeng terus sehingga apa kemanfaatan kontinuitas dari kompetensi dari program dan sebagainya bisa saling sinergi ya, ini jadi besar. Monggo kira-kira apa yang bisa kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore para ibu-ibu anak usia dini yang ada di rumah. Kita di sini adalah sharing gitu ya, sharing apa saja yang kira-kira kesulitan dari dulur-dulur semua, terutama ibu-ibu muda, bagaimana mengatasi ya anak apabila mengalami sebuah trauma gitu ya, dari PAUD ke SD. Nah, itu monggo silahkan ketik di kolom chat di bawah ini, nanti kita akan memberikan sharing bagaimana sebaiknya. Jadi intinya ibu harus memberikan support, mendampingi ya. Jadi perpindahan atau transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya kira itu aja. Baik, demikianlah sahabat TV yang berada, obrolan singkat kita sebetulnya masih panjang dan menyenangkan, menarik berbicara dunia anak, dunia pendidikan dan sebagainya. Tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Tapi jangan jangan lupa nanti pasti akan di dalam episode selanjutnya akan kita bahas lagi. Tentunya dengan topik bahasan terkait dengan PAUD dan sebagainya dengan dunia pendidikan dalam konteks yang lebih luas dan konteks yang lain. Terima kasih Mbak Dia atas waktunya menyenangkan kita bicara tentang dunia anak. Bunda, matur nuwun waktunya. Bunda, kapan-kapan nanti kita ketemu lagi bareng-bareng Mbak Dia. Masih banyak hal yang bisa kita obrolkan terkait dengan dunia anak, dunia pendidikan dan sebagainya. Kita tahu masa depan Indonesia ini terletak di pendidikan anak-anak ini nanti. Saya kira demikian. Baik, sahabat TV di mana berada, kurang lebihnya demikian obrolan sore kita hari ini. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.